Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yang mana materi kali ini yaitu tentang thariqat. Sebelum memulainya, izinkan terlebih dahulu kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Benzia Almas, dengan NIM 2520023. Kemudian rekan saya ada Syamrotul Yanti Azahro dengan NIM 2520039, Berliana Arfiani dengan NIM 2520082, Violina Alfa Zuhra dengan NIM 2520106, kemudian Nailil Izah dengan NIM 2520112. Baiklah, kami akan segera memulainya. Pengertian thariqat. Dari segi etimologi atau secara bahasa, kata thariqat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu thariqatan, yang merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata thariqa yatrofu thariqatan, yang memiliki arti al-kaifiyah, yaitu sebuah jalan atau cara, kemudian al-uslub, metode atau sistem, kemudian al-madhab, yaitu madhab, aliran ataupun haluan, dan al-halah, yaitu yang artinya adalah keadaan. Kemudian dari pengertian itu membentuk dua makna istilah, yaitu metode bagi ilmu jiwa akhlak yang mengatur suluk individu, dan kumpulan sistem pelatihan ruh yang berjalan sebagai persahabatan pada kelompok-kelompok persaudaraan Islam. Nama saya Syamrotul Yanti Azahro dengan NIM 2520039. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari latar belakang munculnya berbagai macam tarekat. Latar belakang munculnya berbagai macam tarekat. Menurut Harun Nasution, sejarah perkembangan tarekat secara garis besar melalui 3 tahap, yaitu tahap Hanaqoh, tahap Tariqoh, dan tahap Taifah. Tahap Hanaqoh adalah tahap yang dimana semua pusat pertemuan para sufi, di mana syekh mempunyai sejumlah murid yang hidup bersama-sama di bawah peraturan yang tidak ketat. Syekh menjadi mursyid yang dipatuhi, kontemplasi dan latihan-latihan spiritual dilakukan secara individual dan secara kolektif. Ini terjadi sekitar abad ke-10 Masehi. Gerakan ini mempunyai masa keemasan tasawuf. Dari ketiga tahap yang sudah saya sebutkan tadi, tahap Hanaqoh sendiri itu tahap yang terjadi pada abad ke-9 dan 10 Masehi. Pada abad ini banyak muncul kelompok-kelompok kecil antara seorang guru sufi dengan sejumlah pengikutnya dalam sebuah organisasi yang tidak tetap dan masih longgar. Tarekat menjadi sebuah wadah sekaligus metode psikologis moral untuk bimbingan praktis bagi setiap individu. Syekh menjadi mursyid yang dipatuhi jamaah, komplementasi dan latihan-latihan spiritual yang dilakukan secara individual dan secara kolektif. Kemudian kelompok ini menggunakan pusat pertemuan sufi seperti Zawiyah, Ribat, Hanaqoh, atau Tekke, yang sekaligus berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi para sufi. Yang kedua adalah tahap thariqoh. Tahap thariqoh ini terjadi pada abad 13 Masehi. Di situ sudah terbentuk ajaran-ajaran, peraturan, dan metode tasawuf. Pada masa itulah muncul pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf dengan silsilahnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah tahap Taifah. Tahap Taifah itu terjadi pada sekitar abad 17 Masehi. Di sini terjadi transisi misi, ajaran, dan peraturan kepada pengikut. Pada masa itu juga, organisasi tasawuf itu mempunyai cabang di tempat lain. Pada tahap Taifah tersebut, tarekat mengandung arti lain, yaitu organisasi sufi yang melestarikan ajaran syekh tertentu. Dan muncullah tarekat-tarekat seperti tarekat Qadariyah, tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Syadziliyah, dan lain-lain. Dan di dalam tasawuf itu juga berkembang banyak mazhab yang disebut dengan thariqoh. Thariqoh dalam tasawuf jumlahnya lebih jauh banyak daripada perkembangan mazhab dan firqoh dalam fikih dan kalam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tarekat juga memiliki kedudukan atau posisi sebagaimana mazhab dan firqoh-firqoh tersebut di dalam syariat Islam. Ritual atau amalan dalam tarekat terbagi menjadi dua, yaitu amalan khusus dan amalan umum. Amalan khusus terbagi menjadi dua, yaitu individual dan amalan kolektif atau jemaah.
Amalan individual meliputi zikir, muraqabah, robito, mengamalkan syariat, melaksanakan amalan-amalan sunnah, berperilaku zuhud dan wara, khalwah dan uzlah. Amalan kolektif atau jamaah yaitu khataman. Amalan umum dibagi menjadi dua, yaitu amalan individual dan amalan kolektif atau jamaah. Amalan individual meliputi wirid, tawasul, hizib, at-taqoh atau fida akbar. Amalan kolektif atau jamaah meliputi istighosah, manakib, dan rotib. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu tentang tujuan mengikuti tarekat. Tujuan mengikuti tarekat ada 3. Yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk tazkiyatun nafsi atau bisa disebut dengan penyucian jiwa. Dan yang terakhir adalah untuk mengambil berkah atau ngalap berkah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaannya pada sesi tanya jawab yang kami buka pada diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.